Nona Ambon. Jadi kamu ingetnya yang mana? Coba Nona Ambon, mana? Mau dengar? Satu. Kok mereka jadi inget, jadi Anak-anak apa tahu, liriknya Kak iya. Dewi? Anak-anak di sana tuh kayak gitu, jadi viralnya. Yang keponakan-keponakanku pada tahu yang lagu itu. Nona Ambon pica-pica. Lagu aslinya udah pada lupa semua. Halo, hai. Bye-bye kakak, terima kasih ya. Ya sayang, terima kasih ya. Dadah. Dadah kakak. Dadah. Hai. Aku lagi sayang. Hana. Minta dong nih sama Ci kita. Minta cas dong tuh Ci kita. Ci kita halo sayang. Halo. Sukses frozen food Palembang. Oh, sukses ya frozen food Palembang. Mami nggak ada di DA7 ya? Nggak ada kan? Besok baru ada di A7. Kalaupun hari ini tayang, paling itu tayangan ulang. Halo Viver. Kenapa anak-anak kecil itu hafalnya Nona Ambon pica-pica? Lagu aslinya dilupain. Oh gitu ya? Yang dihafal lagu dari Kak. Kenapa sih sekoar-koar? Ya kenapa kamu liatin yang koar-koar? Kamu nggak usah ngeliatin yang koar-koar, biarin aja yang koar-koar. Udah tahu dia pingin dapet panggung, kan lah nggak laku, ya kan? Udah tahu di blacklist semua TV. Iya, kamu istirahat, istirahat. Besok PPA. Besok pagi-pagi ambiar. Iya dong, besok pagi-pagi ambiar. Kamu udah teleponin, ngomong pagi-pagi ambiar, kamu udah teleponin Herdan? Udah. Meli. Sama Meli. Tapi kalau Kak Herdan sampai 8:30 aja Bu bisa. Karena dia ada acara. Oh, nggak apa-apa kan? Yang penting udah. Kakak sama saya fans banget, Kak. Oh, makasih banget ya. Mami nanti aku undang ke Palembang ya. Asik, makasih ya. Mau ini Manado nih, Manado punya nih, Manado. Ke Manado lagi. Ke Manado lagi ya. Manado itu lagi lagi jadi orang Manado ya. Kamu Manado mana sih? Manado mana? Manado kotanya. Ya apa namanya? Manado. Manado. Bahasanya apa? Bahasa Manado gimana? Apa mau bilang, Bang? Apa kabar kamu semuanya? Apa ya? Apa kabar Ngoni? Apa kabar Ngoni? Ngoni itu kalian. Apa kabar Ngoni? Milen di pagi-pagi ambiar nanti lah kan dangdut akademi kan masih belum. Jadi harus dangdut akademi dulu gitu. Venanya you all apa itu? You all be found maksudnya apa? Ini ngomongnya bahasa jorok nih, kita langsung blok nih ya. Oke. Bye. Berlian sayang. Jangan dong, ini kan aku pakai eyeshadow aja. Tapi kalau mukanya aku pakai bedak tabur aja. Gitu. Ini ada yang ngomong jorok. Ini kayaknya dia panggil-panggil punyanya ibunya ya. Kayaknya si Fendi 4703 ini kayaknya manggil. Dia kayaknya bukan lahir di sana, dia lahir di Bool gitu. Enggak, ngomongnya jorok. Udah aku blok. Jangan diblok, nanti dia pakai akun fake ya. Itu kan pakai akun fake. Iya, ngomongnya udah nggak baik. Nggak capek. Mami nyanyi cinta bercabang. Mau komentar ke depan ya. Maksudnya gimana? Mami DP masuk kategori penyanyi dangdut wanita terpopuler. Lah, paling kita cuma pemanis aja. Nanti juga pasti kalau Dewi Persik kan memang populer selalu. Iya kan? Jadi anak-anak aja tahu ya kan? Iya, anak-anak kecil aja tahu Nona Ambon pica-pica gitu kan. Jadi kan, dan mereka nggak apa lagu Nona Ambon ya, apa lagu aku gitu kan, yang dinyanyi nama aku. Jadi kalau aku masuk nominasi itu ya udah biasa. Paling yang menang juga bukan aku. Apalagi
Iya. Mami cara biar cantik kayak mami gimana? Perawatan, makan dijaga, minum vitamin, gitu. 2 pose dong. Apanya itu 2 pose? Selamat malam, iya. Gak jadi juri besok sayang. Dangdut Academy 7 besok baru ada. Jangan lupa nonton ya. Mami selalu di hati DP Lovers. Iya dong, makasih ya Nisa. Salam Baktos Teteh Dewi Persik. Apa itu Baktos artinya? Film Senandung ya. Aku gak pernah film Senandung. Sinetron aku gak, bukan Senandung. Mimpi Manis, Centini itu sinetron aku. Nadine. Halo Indra Prasta. Minta sedekah tapi orangnya kagak ketahuan wujudnya kayak gimana, iya kan? Kan harus tahu gitu kan, harus tahu wujudnya seperti apa. Kita harus menyalurkan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, itu doanya kita tuh tembus di langit. Jangan sampai kita memberikan sedekah kepada orang yang salah. Senandung Cinta bukan sinetron aku. Jadi dulu pernah ada tayangannya itu Mimpi Manis, tapi yang ditulis Senandung Cinta, salah. Itu Mimpi Manis. Mami ayo joget bareng lagi. Joget di mana? Joget di mana sayang? Mami ke stadion. Kok Indosiar bisa nggak? Studio sayang, bukan stadion. Studio Indosiar baru bisa. Itu filmnya bagus, nggak pernah ketinggalan, masya Allah. Makasih ya Mbak Ana, udah nonton sinetron aku. Indah pada waktunya nyanyi Mi. Kan bisa diputar lagi di mana sekarang, Kak? Apanya sayang? Sinetronnya. Di YouTube ada, tapi kalau Video, enggak. video, iya Video. dot, Ada. ya tapi itu video, tapi aku nggak tahu kalau SCTV itu apa ya, karena itu kan punya MD ya, entah itu MD TV ya kali, nggak salah mungkin, tapi nggak tahu lagi deh. Tanggal berapa Mami ngejuri? Kemarin udah aku kasih tanggal, mungkin buat anak-anak DP Lovers udah aku kasih tanggalnya ya. Mungkin kasih tahu yang mungkin mau tahu aku ngejuri. Mami Arbil dihujat kenapa Arbilnya? Yang ngehujat itu pasti sakit jiwa, iri sama Arbil. Kalau nggak iri kan nggak mungkin hujat Arbil. Siapa yang nggak iri sama Arbil? Ganteng iya, aura bintang iya, ya kan? Anaknya sopan iya, murah senyum iya, anaknya juga nyanyinya suaranya enak iya. Jadi nggak mungkin lah gitu loh kalau misalkan nggak ada yang iri gitu. Kalau kepingin gak diiriin ya jangan jadi. Nah ini November aku pin ya tuh. Makasih ya Fahira. Arbil kasihan dihujat terus ya. Nggak apa-apa, resiko bintang tuh kayak gitu. Resiko bintang itu dihujat terus gitu. Biarin aja, yang mau hujat tuh sakit jiwa. Gitu ya. Shakira dihujat, ya yang di mana-mana orang yang mengeluarkan suara, yang ngetik omongan tidak baik, itu berarti orang sakit. Karena kalau orang nggak sakit itu pasti ngomongnya nggak kayak gitu, nggak menyakiti hati orang. Robi kasihan nih nggak ada virtual gift-nya. Lasti ayo dong kamu virtual gift buat Robi. Jadi mudah-mudahan banyak tangan-tangan Allah nanti yang menolong Robi. Robi nanti dikasih virtual gift sama orang-orang yang kaya, sama orang-orang yang bantu dia. Kan waktu kita kemarin ngejuri itu kan bukan hanya, kan banyak tuh para sultan-sultan nge-gift banyak kan, nge-gift siapa aja tuh. Nge-gift Mutia. Lah itu para sultan-sultan tuh kan bisa aja kasih buat Robi, ada yang nge-gift Arbil, kan bisa aja para sultannya ngasih gitu. Kan orang yang memberikan gift itu adalah bukan berarti dia orangnya mampu kan, tapi kan mungkin orang itu merasa suka, merasa senang gitu.
Tapi kan udah ditolong sama para juri. Kan yang meloloskan tuh kan yang pertama, yang nomor 1. Yang nomor 1 virtual gift terbanyak itu yang lolos. Kedua, 3, 4 itu kan yang ditolong oleh juri. Virtual gift sampai top berapa nggak tahu aku, karena yang menentukan itu Indosiar. Saya di situ cuma kerja, jadi bukan aku yang mengatur. Aku nggak ngerti, aku ngikutin aja apa kata Indosiar. Mami rindu Mailen, so sweet ya. Menurut Mami siapa yang bakal masuk 3 besar? Laura. Kamu nggak bisa tanya itu ke aku dan aku nggak mungkin bisa menjawab karena itu panggung ajaib. Semuanya bisa terjadi. Selama mereka bisa tampilnya bagus, tidak ada kesalahan, ya bisa aja jadi juara gitu. Nggak tahu sayang. Kalau kakak Persik nyanyinya gimana? Aku hobinya nyanyi, bisa nggak aku? Hah? Iya, kalau kamu hobinya nyanyi ya kamu ikut dong Dangdut Akademi 8 nanti. Grup 2 tanggal 4 ya Mi, besok. Joget bareng di Bandar Lampung. Mau lah. Makin tua makin cakep, amin. Via Valen kok di rumahnya terus, dia nggak jadi artis lagi Mami. Si Karin Casmala, kenapa kamu tanya Via Valen sama aku? Kamu pikir aku susternya Via Valen? Hah, kau ngadi-ngadi kau. Tanya Via Valen ke gue, lu tanya lah sama orangnya. Kenapa kau tanya sama gue? Lu pikir gue susternya? Lu pikir gue babunya? Lu pikir gue manajernya? Bener nggak? Ngapain ditanya? Kenapa harus tanya sama kita gitu loh? Pikir tahu kali semuanya. Iya, dipikir tahu kali apa kayak gimana semua. Kita nggak ngerti, kita bukan susternya, bukan bosnya, bukan. Oh, dikira Indosiar live di sini orangnya. Enggak, selamat malam Bu Dewi. Malam. Sinetron Laila dulu masuk TV Malaysia, tahu Mami, ku suka banget. Oh iya, makasih sayang Fahira. Non lagi nganggur. Akan bilang Gimana mau lagi nganggur, ini lagi Cikita. Ini aja kita pulang kerja ya, kamu ikut kakak ya. iya dong. Kerja terus kita. Cari cuan ya, Kak. Nganggur. Mami, aku pun silaturahmi. Oh iya Mami, kalau main film horor. Oh, makasih sayang. Juri konser kemenangan nanti apakah bakal digabung semua? Kamu coba pantengin Indosiar. Kamu pantengin Instagramnya sama TikToknya Indosiar. Itu di situ kan ada di pin tuh sayang. Nah, di situ kamu nanti informasi apapun, kamu harus follow Indosiar biar kamu tahu siapa yang kira-kira kamu yang ingin dapat info dari idola kamu gitu. Mami rindu siapa itu? Sri Devi. Iya pasti dong, semua rindu, kan itu anakku. Semua pasti aku rindu, anak-anak Dangdut Akademi 7 semuanya aku rindu, semuanya aku sayang. Gak ada yang gak aku sayang. Cirebon hadir dukung April. Harus dong, banyak April, banyak pendukungnya. Udah gitu Arbil banyak pendukungnya. Kemarin siapa aja, semua sih banyak ya pendukungnya gitu. Tinggal rezeki aja mereka ini, karena semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus. Mereka itu keren semuanya. Dangdut Akademi 7 tuh anaknya tuh pinter-pinter. Off air ke Kalimantan Barat, amin insyaallah. Anak Dangdut Akademi 7 tuh masih muda-muda, pinter-pinter, cerdas-cerdas, dan suaranya itu bagus banget. Tinggal mereka fokus apa enggak gitu loh. Kalau fokus ya karena kan biasanya itu kan
banyak treatment yang dikasih kan. Nah, mereka fokus nggak gitu? Kalau mereka fokus ya mereka lolos. Kalau mereka nggak fokus kan ada aja yang kontrol note lah, salah lirik lah, gimana lah gitu. Tapi kalau udah 10 besar gitu ya udah bagus-bagus lah. Konser kemenangannya 3 orang apa 2 orang? Buat candu, kamu pantengin Indosiar, nanti kamu akan dikasih tahu sama Indosiar ya. Salam dari pemula Muara 2, iya. Tanggal berapa Dangdut Academy? Ini ya Allah, tanggal berapa Dangdut Academy? Padahal udah aku cetak loh, udah aku pinin loh. Mami tumben malam live nggak capek? Enggak. Tumben aku live ya, pingin live aja tiba-tiba. Boleh kan? Boleh kan? Ini apalagi ada adik aku nih, Cikita nih. Apalagi ketiduran. Takutnya dia ketiduran, dia pulang jam 10 nih, jam berapa? Jam 11. Dia pesawat jam 1 ke Manado. Dia pasti kalau ketiduran, nggak, makanya aku live biar aku nggak ikutan tidur. Nanti kalau aku ikutan tidur, ketiduran, nggak bablas, dia ntar nggak berangkat deh. Tolong bikin lagu judulnya Mayasi. Gimana itu judulnya? Mayasi. Viral lagi ntar. Aku mau belajar lagu make up hapus. Belum. Kalau aku mau dihapus ya tinggal eyeshadow sama lipstick aja. Karena kan ini aku cuma pakai bedak tabur, nggak pakai foundation. Aku insya Allah bakal ikut Dangdut Academy 8. Semoga aku bisa lolos. Oh amin. Semangat ya, belajar dari sekarang ya. Jadi mindfulness sama Pak Manoj Dewi. Aku harus atur waktu dulu. Karena kan nanti kan ini kan selesainya insya Allah tanggal 26 Desember. Kalau memang bisa kekejar, after Desember ini aku bisa kalau film tuh kayaknya setahun ya, aku ambil series dulu lah sama beliaunya. Jadi ambil series dulu. Nanti kalau ternyata aku nagih lagi, aku bisa main film. Aku ambil series dulu. Jadi series tuh yang sampai berapa habis gitu, yang berapa episode habis. Tapi setelah aku ngejuri, baru aku bisa kasih keputusan. Kalau belum, ya susah. James Bond mana, kerja dia, James Bond kerja. James Bond aku ya di hati aku dong. Masa di hati kamu? Aku sayang Mami DP. Aduh makasih. Aku juga pengikut FB Mami. Jangan enggak di FB apa? Aku punya Facebook tapi aku enggak aktif di Facebook loh. Iya banyak banget Kak. Banyak banget yang mengatasnamakan aku, hati-hati Kak. Soalnya aku nggak punya Facebook dan aku punya Facebook tapi aku tidak aktif di Facebook. Siang malam kerja ya Kak, capek banget jadi artis ya Kak. Semua pekerjaan capek. Tapi kan kita harus tekun, kita harus semangat, harus bersyukur, harus mencintai pekerjaan kita, harus menjalani dengan ikhlas. Mami sama Arbil agak mirip, ya kan ibu dan anak. James Bond sekarang jadi papa Korea. Enggak. Papa buat anak-anakku aja. Masa jadi papa Korea? Aku nggak mau papa Korea. Jadi papa Korea belum tentu jadi papa buat anak-anakku. Tapi kalau udah papa anak-anakku kan terserah dia mau jadi papa apa aja. Ya Allah, tolong bukakan pintu hati Mami Dewi untuk buka DM aku. Maaf sayang, aku nggak buka DM. Banyak banget DM yang harus aku buka. Berarti bukan Mami yang di FB, bukan. Aku nggak tahu. Hati-hati, banyak orang yang mengatasnamakan aku. Aku paling ya punya ini aja, Instagram sama TikTok. Udah. Kak, kok di situ sepi? Apartemen kah? Rumah? Enggak, kok nggak sepi, di sini banyak. Ada polisi. Orang di dalam kamar masa mau diajak semua? Iya, ini kan kita di dalam kamar, masa mau diajak semua, katanya, iya kan?
Kemarin teman saya suruh bayar dulu sama, masa sih Karim, nggak tahu aku Karim ya. Terima kasih ya Abdul. Malam ini nggak ada Dangdut Academy, besok sayang. Aku mirip sama Sally Margareta, siapa itu? YouTube-nya bukan nggak aktif, nggak update aja. Ada TNI nggak? Ada. Pendapat Mami gimana soal buat Rahmawati real? Pendapat aku, kamu mau tanya pendapat aku jujur ya? Pendapat aku nggak peduli. Karena orang sakit yang ngomong. Kalau orang waras yang ngomong baru aku peduli. Orang sakit yang satunya nggak laku, nggak diaku pula sama Indosiar. Jadi ngapain gitu? Jadi aku nggak peduli. Kecuali yang ngomong itu berkompeten, punya kredibilitas gitu, baru aku peduli. Kalau yang ngomong pedofil mah nggak peduli aku. Bolak-balik aku udah kasih tahu sama kalian ya. Kalau misalkan aku mau ngedengerin kalau orang itu waras, kalau orang itu sakit gue nggak peduli. Apalagi orang yang ngomong ibaratnya nggak diakui sama Indosiar, dibuang sama Indosiar, nggak punya attitude yang baik, nggak bagus, dibuat contoh, nggak laku pula, gembrot pula, jelek pula, susah. Jadi nggak peduli. Aduh mulut gue, ya Allah, mulut aku ya Allah, kah gembrot cantik mah nggak apa-apa, ini gembrot jelek banget. Nah, mana? Minimal kalau misalkan secara fisik itu jelek, hatinya itu baik gitu, ya kan? Didukung, adik-adik juniornya itu dirangkul, adik-adik juniornya itu disayang, adik-adik juniornya itu disupport, dan berterima kasih kepada Indosiar karena bagaimanapun kamu tuh nggak akan pernah masuk TV kalau nggak ditolong dan dibantu sama Indosiar. Itu kan berarti orang yang menjelekkan orang yang pernah memberikan makan, itu tandanya orang yang seperti apa? Pertanyaan saya. Buat kalian yang nonton saya, orang Indosiar pernah memberikan makan sama orang itu. Ya kan? Pernah mengangkat derajat orang itu. Terus orang itu yang pernah diangkat derajatnya, terus ngejelek-jelekin Indosiar, itu orang yang seperti apa, pertanyaan saya? Coba. Pertanyaan saya nih, orang itu ditolong sama Indosiar. Orang tidak ada yang pernah tahu dia. Dia dari kampung, dari pelosok, dia pernah ibaratnya masuk di Dangdut Academy. Ya kan, orang yang nggak tahu dia, akhirnya tahu. Sekarang saya mau tanya sama kalian, orang yang kayak gitu kan udah ditolong, tapi dia tuh nusuk dari belakang, jelekin Indosiar, itu orang yang seperti apa, pertanyaan saya? Kalian masih mendengarkan orang-orang yang kayak gitu? Kalian mendengarkan orang-orang yang kayak gitu, itu berarti orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak sadar diri, orang yang nggak tahu diuntung. Makanya dia tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ketika dia tahu diri, dia sadar diri, gue dari mana, gue itu siapa, gue tuh bisa kayak gini karena siapa. Bagaimanapun orang itu pernah berjasa dalam hidup gue, Allah pasti mengangkat derajatnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Kenapa Allah Tuhan itu tidak pernah memberikan nikmat yang banyak kepada orang yang nggak bersyukur? Ya kayak gitu contohnya, karena dia ngejelekin manusia terus, ngejelekin orang yang pernah menolong dia. Ini bukan marah-marah, Dame, kamu jangan baperan. Ini cuma mengasih tahu supaya kita itu jadi manusia itu harus banyak-banyak bersyukur, berterima kasih. Nah itu manusia. Kalau orang yang ditolong terus kemudian gak bersyukur, itu berarti bukan manusia. Itu berarti setan, iblis. Nah, jadilah manusia yang tahu budi. Jangan jadi, kalau orang itu itu manusia jahat. Kalau orang itu udah ditolong, pernah dikasih makan, terus tiba-tiba ngejelekin orang yang pernah memberikan makan, memberikan tempat, memberikan kesuksesan. Nah, gitu. Kalian, tergantung kalian dan terserah kalian. Kalian mau mendengarkan orang yang gak tahu budi, atau mendengarkan orang yang tahu budi. Oke? Gitu aja sih. Kalau misalkan kalian itu mendukung yang gak waras, mendukung pedofil, berarti kalian golongan pedofil, golongan orang yang tidak punya empati. Kalau kalian mau dukung orang yang tidak tahu berterima kasih, berarti kalian juga salah satu orang yang tidak berterima kasih dan bersyukur. Gitu aja sih prinsipnya hidup. Ya makanya jadi manusia tuh jangan suka iri. Iya mungkin Edi, makanya jadi manusia tuh jangan suka iri, harus bisa legowo, berterima kasih. Oh iya ya, aku tuh
nggak akan pernah masuk TV kalau nggak dari Indosiar. Oh iya ya, di Indosiar aku tuh dapat SMS dari orang-orang banyak. Oh iya ya, dari Indosiar bagaimanapun walaupun aku sekarang tuh tidak laku, tidak ada orang yang ngundang aku, tapi aku tuh pernah masuk TV loh di Indosiar. Siapa sih Indosiar itu? Orang yang nolong kamu, gitu loh. Jadi biar tahu diri, tahu budi. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti tandanya, oh iya ya, apa kata Tuhan? Aku akan gini. Kalau orang bersyukur itu mengikat yang sudah ada. Kalau orang yang tidak dan memburu yang belum ada. Kalau orang itu nggak bersyukur ya jadinya kayak dia, nggak laku, nggak payu, nggak laris, nggak ada yang noleh. Dapat rezeki pun sesaat dan nggak berkat. Sekarang kamu mau pekerjaannya banyak tapi nggak berkah. Pekerjaannya sedikit tapi barokah, kamu lebih pilih yang mana? Kalau aku sih lebih pilih yang sedikit tapi berkat daripada aku dapat kerjaan banyak, ngatain orang, ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin Arbil, ngomongin Syakirah, ngomongin adik-adik saya yang ibaratnya nih aku anak akademi ya. Ngomongin ini terus aku merasa sempurna gitu. Aduh. Kamu paling sekali 2 kali dapat endorse. Udah gitu duit, kalaupun kamu dapat endorse banyak, pasti kan entah itu duitnya nanti akan habis kayak setan, karena itu kan duit setan, nggak berkat, gitu loh. Jadi manusia itu harus tahu diri. Jadi halo Ibu James Bond, halo sayang. Jadi manusia itu harus tahu diri, sadar diri, dan banyak-banyak bersyukur biar diangkat derajatnya sama Tuhan. Mungkin dia ngoceh-ngoceh gitu berasnya lagi habis. Jadi ngocehin anak-anak yang lagi berjuang. Dia lupa kalau dia dulu pernah berjuang. Ya kan? Dia lupa kalau dia dulu pernah berjuang gitu. Kalau orang berjuang itu prosesnya memang tidak mudah, pasti banyak pahitnya gitu. Please ngomongin siapa? Itu yang ngomongin anak-anak aku yang di Dangdut Akademi 7 dan ngomongin kita para juri. Masa kamu nggak tahu? Nanti kalau aku sepil namanya keenakan dia. Disepil sama seorang diva Dewi Persik. Si kampret itu. Oh iya dong Mbak Fitri. Kita jangan pernah takut gitu. Ngapain kita harus takut? Takut itu kalau misalkan kita itu nyakiti hati orang, kita itu takut. Takut apa? Takut doanya orang yang terzolimi itu tembus di langit. Selama kita itu benar, gak usah takut. Kalian itu takutlah sama orang yang kalian zolimi, karena doanya mereka itu pasti tembus. Gitu. Itu doang sih. Tapi kalau misalkan kalian itu ibaratnya, ya ada orang yang dikata-katain diem, ada orang yang dikata-katain membalas gitu kan, macem-macem. Ya kalau aku sih ya kayak gini, nggak pernah berubah dari dulu. Dewi Persik begini, saya nggak pernah munafik jadi orang. Suka nggak suka ya enggak. Halo Zahra DA7, Mami salam. Oke. Jangan lupa nonton ya Dangdut Akademi 7 besok ya. Mami modalin aku salon bluetooth Mami, aku untuk ngamen. Aku punya apa itu? Kok modalin? Kamu pikir gimana kamu aku modalin kamu? Modalin enak banget ya. Enak banget sih Mami. Kayak gitu. Modalin aku. Mami spill boneka kesayangan dong. Boneka kesayangan aku. Kenapa? Kemarin udah aku laundry dibuang sama Ibu Mae. Sebel deh aku Ibu Mae. Juri malam besok siapa? Ibu Mae. Siapa ya lagi? Ya pokoknya antara Bun Les, kalau enggak Kak Wika, antara itu. Sebagai jurinya harus ikuti aturan kompetisi, masa nggak ada yang tersenggol? Lah itu kan saya mengikuti aturan kompetisi lah. Kalau bagus masa kita mau senggol? Ya kan, bagus sempurna masa kita mau senggol? Ya ikutin lah, masa nggak ngikuti peraturan gitu kan. Berarti tandanya kita akan memberi, kalau misalkan dia lolos sama tantangan kita akan memberi tantangan yang lebih lagi daripada itu. Nah gitu dong, sampai mereka benar-benar menyerah.
Sampai di situ batas kemampuannya. Selama mereka mampu, ya kita gali lagi skill mereka. Justru mereka bersyukur Indosiar ibaratnya mempertahankan mereka, dalam arti itu mereka itu dapat tempat, dapat iklan terus loh, dapat sponsor terus, dapat panggung terus. Makin terkenal mereka masuk di TV loh. Orang mau masuk TV bayar berapa M. Lah ini anak-anak peserta, kalau dia itu bagus terus, ya kita gali terus skillnya, kita tantang mereka terus sampai mereka begini, ampun gitu. Nah, memang, Eca, Resa Musafa, sayang aku, apa kabar kamu? I miss you sayang, miss you tuh. Bacot lu so iye. Emang gua iye. Ini siapa nih? Kamu nggak iye ya? Pakai akun bodong. Coba kamu pakai akun bener. Ini siapa si Siti nih? Siti. Bacot lu so iye. Siapa lu Siti? Siti, lu siapa Siti? Lu mau video call sama gue? Di decline ya Siti ya. Gua tabok mulut lu Siti. Ayo sini coba Siti. Ngomong di depan muka gue sini, ngomong kayak gitu. Coba. Ayo. Coba sini lu ngomong sama gue, di depan gue lu ngomong kayak gitu. Kalau nggak gue gampar mulut lu. Kenapa lu di decline? Takut lo? Bodoh lo. Penakut lo. Bodoh lo. Kalau penakut nggak usah lu senggol-senggol gue ya. Ketemu sama gue tampar mulut lu. Macem-macem lu sama gue lo. Nggak mau dia. Nggak ada. Udah aku gue kapret lo, kurang ajar lo. Dari tadi ngomongnya jorok aja lo. Giliran gue tantangi lo untuk video call bareng sama gue, lu kalau memang berani ngomong di depan muka gue sini, gitu loh. Ya, gue tendang langsung mulut lo, gitu loh. Jadi nggak usah pakai cerepet-cerepet. Jadi manusia itu apa adanya aja, baik-baik, jelek-jelek gitu. Jangan pura-pura baik, tapi pakai akun bodong ngata-ngatain orang. Nah. Jadi harus ngomong tuh yang to the point gitu loh. Jadi kayak gitu. Aku gak marah-marah. Gak marah-marah. Kan aku bilang, aku marah cuma sama setan. Kalau sama orang baik, aku gak marah. Nah, kalau aku marah, aku sama setan aja. Karena dia iblis setan keparat. Jadi aku marah. Tapi kalau sama orang baik, enggak. Aku baik-baik aja. Gitu. Parah banget, Mami. Iya, memang parah. Jangan marah-marah Mami nanti cepat muda. Iya makanya kan aku awet muda kan. Karena aku gak pernah marah. Jadi aku kalau aku marah, aku tuh gak pernah dipendam. Langsung aku langsung hajar orangnya. Langsung aku tamper mulutnya. Ya langsung aku kapret mulutnya. Itu aku gitu. Jadi aku tuh gak pernah memendam perasaan marah. Jadi langsung aja. Kalau aku mau marah, aku marah. Kalau aku mau baik, aku baik. Kalau aku nggak kepengen baik, ya aku nggak kepengen baik. Kalau aku sayang gitu. Jadi aku awet muda. Jangan kalau kamu pingin awet muda kayak saya, apa adanya aja. Iya kan? Awet muda terus ya? Awet muda kan sayang? Iya. Ya kan kalau kayak kakak kayak gini dari dulu nggak berubah Dari kan? dulu kayak gini aja. Nah, Berapa puluh tahun lalu ya? iya. Makanya jadi jangan apa ya? Jangan ngomong gitu nanti diomelin James Bond. Sayang, kamu nggak boleh marah ya sayang. Aku kan nggak marah sama kamu. Aku marahin orang itu sayang yang ngatain aku. Kan kamu bilang kalau ada orang yang marah-marah hajar. Udah aku hajar sayang. Udah aku hajar sayang. Udah aku hajar. Tenang sayang, aku nggak ada kamu di samping kamu, nggak ada aku. Kamu nggak ada di samping aku sayang. Aku bisa jaga diri sayang. Aku tendang-tendangin mereka sayang, yang jahat-jahat sayang. Gitu ya. Nami Arbil sama Kameli pacaran? Enggak lah. Masa sih? Kalaupun pacaran ya urusan mereka lah. Ada hikmah di balik ngeprank Mak Soimah kemarin. Sekarang Robi jadi viral, Mami DP. Alhamdulillah. Ya pasti para juri, begitupun Indosiar. Kalau anak-anak kita itu sukses, terkenal, kita seneng lah. Nggak ada yang nggak seneng gitu loh. Jadi jangan marah-marah. Ya itu baru nggak boleh marah-marah. Harus ambil hikmahnya. Ada apa di balik semuanya itu? Karena setiap perjalanan atau proses setiap orang mencapai puncak
mencapai mimpi terwujud itu pasti ada ujiannya gitu. Jadi ambil hikmahnya, ambil positifnya. Kayaknya Kak Dewi nggak pernah ketemu James Bond jadi begini. Ya nggak pernah lah. Orang calon aku kerja mulu. Tapi kan yang penting kita sama-sama setia. Aku setia, kamu setia. Sehidup semati. Aku nggak ada yang lain, kamu nggak ada yang lain. Aku nggak mau denger gosip kamu sama yang lain, sayang ya. Awas. Kamu juga nggak akan pernah ada, kamu juga nggak akan pernah dengar aku ada gosip sama yang lain kok. Aku setia. Jam berapa berangkat nih? Siapa? Adik aku. Cikita nanti berangkat jam 11. 1 jam lagi dia berangkat ke Manado. Kalau kalian ke Manado, jangan macem-macem kalian. Mami udah diajari James Bond pencaksilat. Aku sama papiku udah diajari pencaksilat. Apalagi calon aku juga jago berantem, jago silat. Aku pikir mau bilang calon aku orang Jadi aku pasti udah jago silat. Gak mungkin lah aku gak jago silat. Ya kan? Tiang aja aku naikin apalagi iya. Gimana Kak Den? tangan aja aku berurat, kaki aku aja berurat. Masa cuma silat nggak bisa? Jambakin orang bisa lah. Iya kan Kiong? Calonnya orang mana? Calonnya orang mana? Orang Aring. Iya, hai Desu. Kok Arbil di anak emas kan Mami? Apanya sih di anak emaskannya tuh gimana maksudnya? Arbil sama aja sama peserta yang lain, nggak ada yang di anak emaskan. Justru kalau kalian lihat peserta-peserta yang lain dapat gimmick dengan keluarganya, dapat ini. Arbil mana pernah? Arbil juga sedikit waktunya nggak pernah, malah justru kasihan Arbil nggak pernah dia dapat gimmick, nggak pernah dia dapat apa namanya itu durasi yang lebih lama daripada peserta yang lain. Peserta yang lain dapat durasi yang lama. Kalau Arbil bentar doang, kamu lihat nggak? Kok kamu bilang anak emas? Gimana itu ceritanya gitu loh. Terus kalau kamu bilang anak emas, setiap juri, Ibu Mae, Bunles, Kak Wika, aku. Kalau misalkan memang ada kesalahan di Arbil ya kita tegur. Kamu kurang begini, kamu kurang begitu. Kamu bilang anak emasnya itu dari mana? Ya, nih gini loh guys ya. Kalau misalkan kamu tuh dengar sesuatu ya dari orang, itu berarti namanya pendapat. Ya. Terus kalau kamu tuh melihat sesuatu ya secara visual, itu berarti tandanya sudut pandang, belum tentu benar. Nah, jadi kalian itu harus ngerti nggak? Nanti kalau aku ngomong kayak gini nggak ngerti, susah. Paham maksudnya aku paham. Ah, bayangin James Bond nendangin orang yang julid sama Mami. Enggak lah, dia nggak tipu, bukan tipu kayak gitu. Dia itu mainnya itu di bawah tanah. Oh, di bawah tanah krrrk gitu. Nyari cacing. Gerakan bawah tanah dia nyari cacing dia. Nyari cacing, dikasih cacing satu-satu, gerek gitu. Kalau aku jago masak, aku tuh jago masak, jago beres-beres rumah, jago ngelayani suami, jago manjain suami, jago pijitin suami, jago jago nyayangin calon mertua, jago nyenengin mertua sama keluarga. sama keluarga. Ya, itu aku. Ya, terus aku juga jago aerobik, jago senam BL, jago goyang, jago joget, jago nyanyi, jago main film, jago main sinetron, jago main FTV, jago nge-host, jago Jago cari duit. tinju, hah? Jago cari duit. Jago cari duit, jago bisnis, jago ngurus anak, Gabriel, jago ngejuriin para peserta Dangdut Akademi 7. Ya kan? Banyak jagonya. Banyak jagonya. Ayo. Apa? Ya udah tidur aja kalau mau sekolah. Kapan nyanyi Mardatila? Apa itu Mardatila? Aku nggak tahu.
Mas Geget sudah pulang rumah, Mami. Enggak dong. Jago marah-marah, jago tinju ya, Jem. Jago marah-marah. Aku jago marah-marah sama orang yang nggak disiplin, sama pengkhianat. Mas Geget nggak ada di sini. Mas Geget lagi ada di Magelang. Disapa dong satu-satu lah. Dari tadi nih baca. Kamu gimana sih, Yani? Dari tadi kan bacain orang, ngejawabin orang. Lah terus pikir aku ngomong dewek ngono. Kan mulai mau aku yang ngejawabi wong-wong iki lho sing takon. Ya apa sih kon niku? Nah itu dia, kasihan Arbil madam. Arbim sering dihujat, padahal kadang lagi nggak bahas dia, misal lagi di FTV Valen, tapi tetap Arbil yang dihujat. Ya sabar. Ya kamu harus ngambil contoh kayak maminya lah, maksudnya kayak saya. Ya kan? Ya kan orang kalau udah sirik, dengki, itu pasti benar pun kita salah gitu loh. Jadi ya sudahlah. Pengen dinyanyiin lagu dong. Pengen dinyanyiin lagu, pengen info price KDP, Executive Event Wedding Organizer. Sayang, kamu langsung hubungi manajer aku aja. Ya, nggak etis gitu kalau misalkan kamu tanya harga sama artis. Tanyanya di live lagi. Mana itu ceritanya? Mardatila itu nama orkes dangdut, Mami. Oh, ya mudah-mudahan bisa jumpa, bisa nyanyi ngiringi Dewi Persik ya. Orang Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Ya, 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 ya. Aku kalau mau tidur suka buat cerita kalau Mami jadi ibu aku setiap malam mau tidur. Oh gitu. Ya, 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 ya. Mami Gabrielnya mana? Gabrielnya ada di Magelang. Doain anakku ya. Mami nyanyi lagu buat James Bond. Datanglah kau malam ini kekasih, aku menunggu, aku takut bila kehilanganmu, jangan sampai terjadi, ku ingin engkau ada di sini. Yeah. Udah. Gitu, masa mau nyanyi Nona Ambon pica pica, Nona stay you. Gimana, masa aku barusan aku ngobrol ya sama anak-anak kecil ya dari Manado, ponakan kamu ya sayang. Iya. Ponakannya si Cikita nyapa aku, Nona Ambon, dia nyanyi Nona Ambon pica pica. Lo gimana sih? Bukannya nyanyinya itu jangan Nona Ambon pica-pica, malah dia apal lagu Nona Ambon pica-pica. Dia lupa lagu aslinya. Lupa sama lirik aslinya, malah nyanyi lagu Nona Ambon pica-pica. Jangan sayang ya, cukup Dewi Persik aja yang salah. Viral. Ya. Anak-anak taunya itu. Anak-anak taunya itu loh, coba bayangin. Nah, saya nggak kepo. Saya suka bercandain Kak Dewi daripada menghujat. Oh, ngapain menghujat? Nggak boleh menghujat juga kan? Nah, emang ngapain gitu menghujat? Apa untungnya ada kamu menghujat? Ada untungnya nggak dari hujatan itu? Paling kamu ngasih makan buat egomu sendiri kan? Itu kan sakit jiwa namanya. Ya, Mami kenapa nggak nonton BP? Apa itu BP? Blackpink. Udah nonton, tenang Ini aja. yang nonton. Udah lihat videonya kok. Ini udah nonton, udah kasih videonya. Aku tuh nggak bisa gitu. Aku tuh kalau banyak keramaian kayak gitu tuh badan aku capek gitu. Jadi aku nggak bisa. Dia udah beliin aku tiket Blackpink, tapi aku nggak datang. Dia udah beliin di depan loh, mana nggak? Iya dong. Kita Kemarin. Blinkpit. Tuh, dia udah nonton. Mana sampai videonya saya nggak ada. Nah, videonya nanti aku kasih lihat ya. Tapi walaupun lagu salah lirik, tapi tetap viral. Iya, nanti aku salahin aja lirik-lirik supaya viral terus ya. Tuh, ini adik aku aja udah nonton tuh. Jenny tuh, tahu nggak? Tahu nggak Jenny? Tahu? Tuh. Aku nggak biasa nonton gitu. Jadi kalau aku nonton kayak gitu tuh banyak orang rame gitu. Aku tuh kayak orang kayak mau pingsan. Kecuali kalau aku nyanyi kan aku diundang orang, terus berhadapan dengan orang banyak. Itu kan karena tuntutan pekerjaan. Tapi after itu tuh aku kayak energiku tuh habis banget gitu. Jadi
Aku lebih baik tidur gitu. Aku nggak bisa, bukan nggak mau ya, bukan nggak suka banget gitu. Cuman nggak bisa kumpul sama orang banyak gitu nggak bisa. DP mah nggak nonton, Bapak nontonnya Shakira. Maksudnya? DP Statue oke suka tantangan edukasi Central Unit apa itu? Ngasih hujat Shakira. Emang suara lu seberapa bagus sih? Bener kan Mami? Iya. Anak kecil kok dihujat, berarti sakit jiwa ya menghujat. Sampai kapan pendaftaran talent akademi? Akademi. Akademi itu nanti bukan pendaftaran sayang. Mereka itu lagi berkompetisi nanti sampai tanggal 26 Desember. Jadi kalau kamu pengen masuk Dangdut Akademi lagi, berarti Dangdut Akademi 8. Itu nanti after lebaran insya Allah. Bagusan juga lagu Gudang Gula Jaya. Itu bukan judulnya. Judulnya itu bukan itu. Judulnya itu lagu basa-basa. Ya itu kan prosesnya aku dulu. Aku nyanyi masih umur berapa itu? 19 tahun. Nah, umur 19 tahun aku waktu umur 19 tahun aja viral. Iya yang Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Umur 19 tahun Viralnya itu Kak Diri. sekarang. Viralnya sekarang gimana dong? Soalnya jadi viral ya Kak. Iya, zaman dulu kan emang goyangan. Zaman dulu tuh ada goyangan gergaji, goyang ngebor, goyang Iya, ngecor. Zaman dulu. Kamu belum lahir kali. Yang ke Manado itu kan? Iya ya di Manado dulu. Iya. Ya yang ngatain aku umurnya masih umur 22 tahun, umur 19 tahun. Lah aku aja berkarir udah 24 tahun, udah Gudang Garam Jaya, Gudang Garam Jaya. Lah yang ngatain aku masih di mana gitu loh. Itu udah 20 tahun lebih. Udah 24 loh kakak lo. Itu yang masih di Republik Cinta. Enggak dong, kalau Iya, aku sama itu kan sama Mas enggak Dani. sebelum kakak waktu dikontrak sama Gudang Garam itu enggak sama Mas Oh Dani, iya, belum. enggak yang ke Manado. Ya, yang ke Manado Iya. ya Republik Iya ya, kan? ya Republik Kan Cinta sama Manajemen, ya RCM. teriak juga waktu itu. Ya, Itu tidur 20 tahun lalu loh. 20 tahun lalu Udah iya. ada. Ya waktu itu. Apa PDI bukan ya? Itu aja. Heeh. Udah lumayan Udah ya. lumayan ya. Oh Banget. gitu ya, udah lumayan budget. Tahun Ini segitu yang udah bayar, lumayan ini yang bayar banget. aku dulu papanya. Jadi papanya Tahun dulu, segitu lumayan banget. dulu papahnya itu dulu apa sayang? Bupati di Manado. Udah sampai Waktu itu ngundang aku 3 nyanyi. digit lah itu Kak. Udah 3 digit ya? Udah. Ya sabar ya sayang. Sekarang masih kok. Udah berapa kayaknya yang sekarang 20 tahun lalu aja segitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Rezeki Allah itu Allah yang kasih ya guys. Mami Arbil kalau dihujat para netizen malah diposting ulang dia. Mami Arbil kalau dihujat para netizen malah maksudnya gimana? Ya udah, insya Allah Arbil lebih kuat. Ya kan? Jadi insya Allah pasti bisa melewati ini semuanya. James Bond marah nanti. Ya ini mau tidur bentar lagi. Kenapa nggak jadi DPR? Enggak, ngapain aku jadi DPR? Aku jadi artis aja lah. Aku jadi penyanyi aja. Aku jadi penyanyi Dewi Persik yang mewakili rakyat. Kan kalau kita membela rakyat kan nggak harus jadi DPR, ya kan? Nah, membela masyarakat yang membutuhkan nggak harus jadi DPR kan? Nah, aku tutup duduk aja di sini. Kalau memang ada orang yang membutuhkan, aku ada rezeki lebih, aku bisa kasih mereka. Nggak harus aku jadi DPR kan? Ya kan? Mewakili rakyat kan nggak harus kan? Aku tanpa jadi DPR, aku sudah menjadi public figure. Suaraku pasti didengar oleh pemerintah. Jadi nggak harus aku jadi DPR kan? Aku jadi gubernur aja atau jadi bupati. Boleh langsung jadi tuh. Enggak, bercanda guys, bercanda. Kalian itu kalau aku ngomong itu, kalian tuh jangan langsung ditelan gitu. Karena aku tuh orangnya suka bercanda aslinya gitu loh. Saya 43 madam, goyang ngecor uut, goyang gergaji madam, goyang ngebor inul, goyang patah-patah lupa siapa, Kak Anissa Bahar. Iya. Suaminya orang Manado. Iya, suami Kak Anissa Basar sampai Kak Anissa Bahar itu suaminya yang sekarang orang Manado. Oh, oke. Oh iya Cindy Dewi, alhamdulillah. Iya Amelia, betul Amelia. Eh, udah paling bener jadi istri James Bond aja.
Ya udah nanti aku di rumah aja deh. Nah, aku tergantung suamiku nanti. Kalau suamiku boleh aku main politik, aku main politik. Kalau suamiku nyuruh aku di rumah aja deh, ya udah aku pijitin suamiku, aku dandan buat suamiku, aku masak buat suamiku. Paling aku jadi ustazah aja ya sayang. Paling aku acara-acara pengajian gitu. Ya boleh, boleh ya sayang, boleh gitu. Apa? Siapa itu? Siapa itu? Oh iya. Ini waktu mainin ke Manado nih. Oh iya iya iya. Mami nggak nonton Blackpink. Aku udah bilang, aku nggak nonton sayang. Yang nonton adik aku nih, adik angkat aku nih yang nonton. Aku nggak. Dia udah beliin aku tiket. Dia udah nyusul aku, datang, jemput juga. Tapi aku cuma bilang, tiketnya padahal harganya berapa? 4 juta ya kemarin sayang ya. Yang 5 jutaan loh. Yang 5 jutaan. Maaf ya, jadi satu kursi kosong. Aku bukan nggak mau gitu. Cuman ya gitu, nggak bisa aku rame-rame gitu nggak bisa. Kalau ini mas seneng banget ini, party-party ini mas seneng banget ini. Iya. Mami Abang kapan ikut ketemu yang Ayu ini. Ting Ting? Iya, ini mas seneng banget kalau kalau adik aku nih ada party dangdutan, dangdutan. Korea, Korea bukan dangdutan sayang, Korea. Dia paling nomor satu dia nih, pasti. Padahal dia rumahnya di Manado. Beli tiket 5 jutaan cuma nonton Blackpink. Dia beliin aku. Dia datang ke sini, "Kak, ini tiket gimana, Kak? Gimana?" Datang, aku cuman nggak bisa, sayang. Ya orang hari Sabtu di rumah aja. Gila, kita ke party dong. Mas hari Sabtu di rumah aja, teh. Kita ke party dong. Nggak bisa, gimana orang? Sabtu barusan kan Iya, ngegrill di rumah aja. ngegrill di rumah aja. Katanya mana enak sih, katanya membosankan. Kata hidup aku membosankan, guys. Gimana? Lari. Gimana? Jadi aku lari kan. Jadi dia lari, katanya kabur. Enggak, kakak aja di rumah, di kamar aja katanya. Jadi dia kabur, dia pergi gitu. Jadi aku nggak bisa. Jadi nggak ada yang gantiin tiketnya mami. Temennya dia kayaknya ya, temennya kamu ada. Ada temennya dia yang gantiin tiketnya aku gitu. Aku nggak gitu karena aku gimana nggak bisa gitu. Nggak bisa kemana-mana karena ya memang nggak bisa. Memang sukanya memang di kamar. Aku ke rumah, aku ke jalan-jalan ke Manado aja disediain kamar di kamar aja ya sayangnya nggak pernah kakak habis Iya, nyanyi. yang kemarin itu kan di kamar aja. Iya, aku di kamar nggak bisa gitu. Teman-teman di Manado tuh pada kuliner, pada makan gitu. Aku di kamar aja gitu. Emang nggak bisa gitu, udah capek. Salam dari Bima. Oh iya, makasih. Ya udah ya guys, aku mau bobo. Ya, besok jadi juri. Iya, kan aku udah tadi udah kasih. Kapan kolaborasi lagi dengan Wali? Nanti kalau ada rezeki dari Allah, aku diundang. Ada rezeki aku bisa duet lagi sama Wali, pasti aku duet sama Wali ya. Oke. Wali nikah maksudnya. Ada rencana luncurin lagu baru. Oh, amin. Aku pikir ada rencana ngancurin lagu baru. Oh, luncurin lagu baru. Iya, 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 iya. Aku nanti Coba buat cari lagu baru deh kak. Pasti viral. enggak Aku yang aku inget yang ini. ah, Apa? Yang ditanyain ke Anahan, minumnya berapa? Itu 1.500. Ngomongnya Bukan sayang, kita itu kan namanya kita manusia ya. Kadang kita nggak itu dijawab juga sama si Ana kan gitu. iya, kita itu kadang kala kan pikirnya ke distract kemana, kemana. Terus dikirimin gak kan? Iya banyak. Gitu tadi ngomong apa? Mami kapan ketemu Ayu Ting Ting lagi kangen? Aku juga kangen sama adik aku, Ayu Ting Ting. Nanti. Semalam nonton ya. Oh semalam katanya nonton dia. Dia paling seneng tuh Korea tuh. Ayu Ting Ting mah paling seneng Korea gitu. Nonton dia pasti paling depan karena dia Iya, memang dia favorit banget sama Korea. Kalau aku tidur, aku nggak suka keramaian, aku tidur. Enak tidur. Tidur. Ya udah ya, kalian udah suruh aku tidur, aku mau tidur dulu ya. Oke. Kun Grill nih kasihan nggak sama Robby? Kemarin nggak ada orangnya kasih gift dia. Kasihan. Tapi kan para juri juga udah menolong dia karena memang kualitas dia bagus kan gitu.
Ya, mudah-mudahan nanti pas Robby tampil lagi ada gift buat Robby, terutama para sultan-sultan yang ada di Jakarta dan asli Jakarta. Itu gift gimana, kayak TikTok gitu? Hah? Eh, Aku suka kasih gift loh kakak kalau di TikTok. bukan Dia sayang, itu gift di beda. video.com. Jadi dia Jadi itu tapi kayak kita beli koin apa iya, gimana? jadi Oh, ya jadi kayak hampir sama juga kayak TikTok. kayak kalau zaman dulu kita bilang tuh SMS lah, kirim SMS, dibom SMS. Nah, itu sekarang tuh kan virtual gift gitu. Karena kan udah semakin modern kan. Kan nggak mungkin orang Iya, jadi ketik kayak ini aja. 96788 Iya, kan nggak mungkin gitu. kayak ini aja ya. Beli Minum beli dulu gitu. mi 1.200 liter, nanti aku minumnya kalau aku jadi kuntilanak duyung. Aku sekarang jadi Dewi Persik, kok kamu nyuruh aku jadi kuntilanak, gimana sih? Nah, kalau aku udah jadi kuntilanak, baru jangankan 1.200 liter ya kan, 3.000 liter aku minum. Amin. Iya ya, mudah-mudahan lah gubernurnya nanti, gubernur Jakarta bisa nonton Robby. Terus kemudian setiap daerah terutama Jakarta ya, bisa, terutama mereka yang berasal dari Jakarta. Kalau Ibu Mae kan asalnya bukan dari Jakarta, aku bukan dari Jakarta, Bun Les bukan dari Jakarta, Kak Wika bukan dari Jakarta, yang bener-bener dari Jakarta gitu. Mudah-mudahan Robby aslinya introvert nih. Kemarin sih aku tanya namanya introvert apa gitu, jadi aku nggak bisa terlalu banyak. Jadi aku tuh orangnya suka kayak gini, ngobrol gini las. Tapi kalau bener-bener ketemu orang banyak itu aku tuh kayak lelah. Terkuras energi. Cepet terkuras energi aku tuh, cepet terkuras. Apalagi kalau banyak orang, beribu-ribu orang Iya, gitu. kayak kemarin nggak bisa. Iya, nggak bisa. Banget. Aku udah pingsan. Kalau udah kayak gitu aku udah pingsan pasti, Dayang. Aduh gitu. Bisa. Oke guys, selamat tidur ya. Yang tebal dan berkualitas sehingga apa? Yang tebal dan berkualitas sehingga tidak apa itu kalau ngomong. Ratu horor. Emang sekarang mukanya aku kayak horor? Emang mukaku kayak setan nggak kan? Aku manis kan? Masa jangan kayak setan ya mukaku ya. Kalian itu kemarin di TikTok aku upload foto aku, katanya aku kayak kayak ratu setan mukanya. Emang mukaku nggak kayak ratu setan kan? Aku manis loh guys. Aku tuh bukan ratu setan guys. Teman-temanku yang tadi video call katanya semuanya, oh, cantik banget. Masa? Iya. Oh ya Allah, kamu jangan gitu dong sayang. Kamu bikin Kak Dini Iya, senang. semuanya yang tadi banyak kan kita video callnya. Iya bener. Semua bilang cantik banget. Iya. Kenapa malam nih nggak tahu sayang. Yang ngatur itu Indosiar, bukan aku bosnya. Aku cuma artis. Jadi mau ada program ini, program itu, bukan aku yang ngerti. Itu semua diatur oleh bos. Aku diatur oleh bos aku. Aku mau gimana, aku seperti apa gitu ya. Seksi loh. Iya ya, masa aku dibilang kayak gitu. Ya kan? Jadi masa aku dibilang muka setan? Mukanya aku emang muka manis gini dibilang muka setan. Ya gimana, orang itu kayaknya matanya harus dibenerin ya guys ya. Matanya orang itu ya. Kalau dibilang aku ratu horor boleh lah. Tapi kalau ratu setan, masa perempuan semanis ini kau bilang aku mukanya muka setan ya. Mirip Yunjin. Nah gitu dong. Ambivert ya, soalnya extrovert enggak, introvert juga enggak, tapi memilih suatu lingkungan yang dia nyaman. Sabar ya, Sahrul, karena kalau bikin kosmetik atau bikin skincare tuh nggak cepat gitu. Oke ya, tidur aja Mi, buang-buang waktu hadapi netizen. Aku tidur kalau dia udah pulang nih. Penyakitnya di sini, ini belum pulang nih, jam 11 baru pulang. Gitu. Nanti kalau aku diem gini, aku tidur, ketiduran, dia ketinggalan pesawat. Dia pesawatnya itu jam 12. Nah, besok kantor apa sayang? Langsung. Oh gitu. Aku kalau siang aku bank. Oh ya Manajer ampun. bank. Dia manajer di bank. Dia ada. Jadi kalau kalian ke Manado jangan lupa mampir ke restoran adik angkat aku ya, apa namanya? Beranda WK. Beranda WK di Manado. Tadi dia datang ke sini bawa masakan Manado. Apa tadi kamu bawa sayang? Cakalang. Cakalang.
Nasi kuning, Iya, nasi kuning. Roa. sambal roa. Cakalang, nasi kuning yang dibungkus sama janur kuning. Woka, woka namanya. Woka. Jangan tidur dulu. Masih butuh asupan dari Mami Masya. Masih banyak yang nonton. Kamu manis makanya James Bond jatuh cinta. Iyalah, jatuh cinta lah. Masa enggak? Dia bukan jatuh cinta, jatuh hati. Hatinya jatuh ke sini. Kalau jatuh cinta, kalau jatuh hati, stres yang hujat Shakira. Emang seberapa bagus suara lu? Kenapa bukan lu aja gantiin Shakira? Kan suaramu bagus. Kalau nggak bagus jangan ngujat Shakira. Apa pendapat Mami? Kan aku udah bilang, kalau orang itu sudah berani menghujat, tulisannya udah jahat, berarti tandanya orang yang demikian itu adalah orang yang sakit hati. Mami Bu Siwi bos Indosiar, iya beliau bosnya aku. Bu Maria bosnya aku. Bang Ekin bosnya aku. Bu Linda bosnya aku. Semualah, pokoknya yang ada di Indosiar itu bosnya aku. Jadi aku kan kerja di sana. Gitu. Jadi kalau kamu tanya bosnya, ya itu semua yang ada di Indosiar itu semuanya itu bosnya aku. Jadi aku apa kata bosnya aku. Mami buka bisnis kuliner. Aku ada buka bisnis kuliner di Malang, namanya Dewi Kencana. Itu ayam kremes gitu. Aku pingin masuk DA10. Hah? DA10? Kamu pingin masuk DA10? Wah, lama masih sayang. Cantikan udah bisa jadi bos, maksudnya ucapin ulang tahun sang legend yang sekarang usianya 26 tahun, Wali. Oh iya, oh Tuhan, aku lupa. Aku kan janji mau bikin ucapan ulang tahun buat Wali, ya kan? Tapi aku lupa bikin ucapan buat Wali. Besok aja lah, sekarang muka aku nggak cantik. Lagi viral Umi yang kesindir tentang Tantang, Tetang nunggu Valen gimana Mami padahal juragan Mas banyak kenal Umi itu kesindir padahal nggak sebut nama. Maksudnya gimana ya nggak paham. Aku nggak ngerti maksudnya itu apa. Sampai ke Jungkol kemana? Pas tanggal 5 Oktober ke Monas ya, iya. Oh iya, nanti aku tanggal 9 aku nyanyi di Magelang acara ulang tahun Akmil. Asik. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Tanggal 8 aku ada acara nyanyi di Lembaga Sensor Perfilman Indosiar. Tanggal 9-nya pagi, itu acaranya pagi buat masyarakat Magelang dan juga buat anak-anak Akmil di sana. Buka kafe di Jakarta atau Bogor ada di Basecamp Military Lifestyle. Kesana dong sayang. TikTokku diblok sama pedofil saat live karena aku nggak setuju disindir-sindir. Oh gitu ya, diblok sama dia. Oh, pokoknya kalian lihat aja yang ngedukung dia ya pasti ya kaum pedofil lah. Kalau nggak kaum pedofil nggak akan dukung dia. Kalau yang waras. Halo Asrianti, kapan yang manggung Palembang? Amin. Mudah-mudahan di Palembang tuh juga banyak sultannya loh. Mami udah ketemu Gege belum? Belum. Mudah-mudahan nanti kalau aku nyanyi di Magelang ulang tahun Akmil besok tanggal 9, kalau memang Allah izinkan aku bisa ketemu. Tapi kalau misalkan Allah tidak izinkan, ya nggak apa-apa karena anak aku kan di situ lagi belajar, lagi dididik. Iya, nyindir-nyindir terus di live bahas si A mulu jadi risih. Ya udah, mungkin dia namanya pedofil kan suka anak kecil kan. Arbil kan anak kecil.
Ya kan, manis pula, ganteng pula, ya kan? Nah, pasti suka lah dia, gatel dia, pingin ditusbol, gatel dia. Sultan Palembang, jangan lupa Sultan Musi Banyuwangi nih. Oh, ah, Sultan Musi Banyuwangi, Banyu Asin. Oh, ya ya ya, amin, mudah-mudahan. Kapan manggung di Samarinda lagi? Ya, insya Allah ya. Kapan ke Majalengka lagi? Eh, waktu itu Bu Maria bilang ada acara di Majalengka, tapi nggak tahu ya tanggal berapa ya, lupa aku. Besok kita foto-foto ya, boleh. Kalau komersial break di Indosiar tuh boleh aja, selama memang kita nggak lagi meeting, nggak lagi di briefing, bisa tuh kita foto-foto. Kalau kamu di studio Indosiar. Tapi kalau misalkan kita lagi di briefing, tiba-tiba kita turun, kita bareng-bareng Ibu Mae, aku, Kak Wika atau Bun Les, ya berarti kita nggak bisa foto-foto. Tahun ini nggak ambil job di festival, madam. Kapan waktunya tiap hari kerja? Tiap hari kan nggak ada nggak kerja. Satu hari kan dua tempat. Kalaupun kita ada istirahat paling Sabtu dan Minggu, itu pun ngecas badan. Karena badannya, karena kan dari kemarin kan, soalnya dua tempat, kalau misalkan satu hari satu tempat mah nggak apa-apa. Ini satu hari dua tempat, aku juga butuh tidur, butuh dicas badannya, butuh istirahat, biar nggak sakit. Kalau kita mau kejar setoran mah semua acara ya diambil lah. Semua acara ya diambil, tapi kan jadi kita kurang stabil, kurang kurang fit nyanyinya, kurang enak. Mami sehat-sehat ya, iya. Oke guys, ya udah ya, kalian med istirahat, besok jangan lupa nonton pagi-pagi ambiar ya. Aku lagi ngidam nih, tolong sapa. Halo Mayang yang lagi ngidam. Semangat ya. Tidur aja lah, komen gak dibaca. Ya udah, selamat tidur. Bye, assalamualaikum.